Selamat sore, itu Dan. Kan kemarin pun kalian bilang enggak. Yang pertama penonton setia di balik belakang soal tapi kali ini kehadiran fotografi gerak itu khususnya bisa berdasarkan misi apa kuat dalam kami ini saudara aktif dalam berbagai upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal. Dari seni dan dia juga sering terlibat dalam kegiatan sosial ya. Sehingga advokasi ini yang berkaitan dengan kelestarian budaya dan kaum muda. Komitmennya untuk memperjuangkan identitas budaya Indonesia dijadikannya jauh lebih penting dalam mempromosikan seni dan budaya kita dan internasional. Selamat datang dan terima kasih Dinamis di rumah kita adalah suara Dinamis. Halo sayang, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Inan atas ketersediaannya. Sama-sama. Di luang waktu sore yang Hujan ini. hujan ya, hujan ini. Hujan deras. Sebagai topik yang digital dan memiliki kecenderungan yang besar terhadap seni dan budaya. Kami sangat antusias untuk mendengar pandangan Inan terutama dalam upaya pelestarian di jalur berkelanjutan budaya modern ini. Hingga wawancara ini dapat memberikan inspirasi yang layak bagi dan beberapa hari. Jadi kalau boleh tahu, apa dari kalau boleh nebak nih Inang ya? Karena kira-kira masih sekitar 50 an, karena penampilannya lebih gila. Lagi senior dari Mas Haris. Jadi saya jadi mahasiswa itu tahun 81 tuh, kamu hitung aja dong. Ya kan, itu 981 masih jadi fakultas ilmu budaya jurusannya sastra Rusia. Nah, pada waktu itu memang yes, kita percaya bahwa induk dari kebudayaan itu sastra. Jadi kalau memang ingin belajar banyak tentang satu tempat atau budaya dimanapun kalau berada, kamu harus rajin membaca. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah ada digital dan lain-lain. Tapi itu sama, harus membaca. Ini langsung gitu. Karena kebudayaan kita yang pertama itu kan kita bisa melihatnya dari penemuan dari artefak-artefak prasasti yang ditemukan oleh para arkeolog, sehingga kita bisa tahu DNA kita ini sebagai bangsa Indonesia nih budayanya tuh banyak banget. Apa yang ditemukan di Muaro Jambi, di Sriwijaya, dan apa yang ditemukan di Kowulan, di Majapahit, apa yang ditemukan di Jepang, apa yang ditemukan di Surabaya, itu sebetulnya adalah beragam budaya yang menjadi DNA dari budaya Indonesia. Belum lagi kita bicara soal ada di Sumatera ditemukan di Gua Macan, ada di Sumatera ditemukan sebuah kompleks yang lebih besar dari Candi Borobudur. 12 kali lipat. Nah itu pada abad ke-6 sampai ke-11 itu sudah ada universitas dan ada prasastinya. Nah, kita bisa melihat dan merekonstruksi budaya masa lalu, bagaimana mereka hidup, bagaimana tata negara, bagaimana pendidikannya itu melalui prasasti peninggalan yang ada. Nah, intinya kan ada tulisan di situ yang dibaca, dipahami, lalu dikasih tahu kepada semua orang gitu. Nah, seandainya dari awal kita sudah senang membaca, ya, maka kita bisa tahu tuh dari mulai prasasti Batu, dari Lompar, dari semua rata-rata punya kalender. Indonesia itu hebat banget budayanya. Ada kalender Bali, ada kalender Batak, ada kalender Jawa, ada kalender Sunda. Jadi ada kalender lagi di Sumatera banyak, di Sulawesi banyak, di Jawa apalagi ya. Artinya itu menunjukkan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu pun kita itu sudah memiliki budaya yang luhur yang sudah
menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain untuk datang ke Indonesia untuk belajar. Berabad-abad yang lampau itu adalah salah satu dari akar budaya atau DNA kita yang kita bisa trace, kita bisa memahami saya ini sebagai orang Indonesia yang kaya budaya yang sangat unik. Di negara lain itu nggak ada yang kayak Indonesia. Belum lagi itu kan dari zaman prasejarah, lalu dari zaman kolonial, lalu dari zaman modern. Nah itu semua perjalanan bangsa kita yang besar ini berubah dari milenial, dari abad ke abad sampai menjadi seperti ini. Kalau kita bicara kandang pangan dan papan yang sebagian besar bisa mencerminkan budaya dari satu bangsa, maka Indonesia ini karena dia seperti melting pot dari semua budaya-budaya besar yang ada di Kabupaten Bukit. Ada budaya Cina yang telah bercampur dengan kita, budaya India yang kita juga sangat banyak sekali, lalu budaya Arab. Nah kalau dari Eropanya ada peninggalan Belanda, Portugis, Inggris, semua ada di Indonesia. Jadi kita tuh sebetulnya harus bersyukur. Bersyukur karena itu aset yang paling besar kalau menurut saya ya. Satu, lalu dua dia nggak kelihatan intangible, kan? Tetapi itu ada yang tangible, ada yang intangible. Nah itu sama artinya yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Dulu aku ngeliat dengan sebutan Endang Kecil ya, aku dalam maksudnya dari satu efek sih ibu gitu ya Ibu. Indah. Kan seru di Indonesia, ada yang panggil bun gitu, bunda, ada yang panggil inang, ada yang panggil biang kalau di Bali, lalu biung di Jawa. Nah kita harus embrace, kita harus melihatnya karena dalam budaya itu nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih buruk. Budaya itu adalah sempurna bagi yang menjalankannya karena kan beda-beda. Iya kan, kalau di Indonesia kita dari satu pulau saja, Sumatera saja, kamu pergi nih dari misalkan di Lampung, Kalianda, dari nyebrang kita nih, Bakauni, nyampe nih di Kalianda. Dari Lampung sendiri, ini Sumatera Selatan dengan Palembang, dengan Jambi, dengan Bengkulu, dengan Pagar Alam itu beda semua. Dari mulai kandangnya, tenunannya beda, busananya beda, pangannya, makanannya juga beda, papannya, arsitekturnya, rumahnya beda. Jadi satu pulau saja kayaknya minta ampun. Ya kan? Satu pulau. Kalau seluruh Indonesia itu, kalau nggak salah sekarang ini ada 719 bahasa daerah. Termasuk satu bahasa yang disebut bahasa persatuan, itu bahasa Indonesia. 700 lebih. 700 ya. Yang masih dipakai oleh masing-masing daerah. Betapa kayanya. Jadi kalau dengan memahami, dengan menjalani, kita akan semakin mencintai negeri ini. Semakin mencintai nilai-nilai luhur yang banyak sekali. Masih ada gotong royong, sekerabatan. Itu tuh satu nilai luhur yang udah kita harus syukuri karena udah kita dapat dari ribuan tahun yang lalu. Kita jaga ya. Bukan hanya dijaga, tapi diamalkan, dijalankan. Diamalkan juga. Dan dijalankan. Nah, kalau di Batak itu kan masih menjalankan budayanya dalam kehidupan sosial. Cara memanggil masih ini beda, ini tulang, istrinya tulang namanya nantulang. Ini kalau yang dari sisi bapak namanya amang uda, namanya amang tua. Ada orang gini, pusing nggak sih jadi orang Batak panggilannya aja banyak banget beda-beda ya dong. Paman dari ibu lain, paman dari bapak lain, paman dari pihak keluarga desa lain. Jadi artinya kita untuk memahaminya itu harus melihat dari kacamata masing-masing si pemilik budaya
yang ada di negeri kita ini. Aku di Jakarta pernah jadi Kamu dari mana? Sayang? Oh iya, dari Jawa kamu. aku pernah belajar bahasa Barat gitu. Aku kan kayak bahasa lah. Tapi lumayan complicated juga buat saya. Gitu. Sebenarnya kalau mau tetap belajar itu satu, kamu pergi ke Batam. Ke Sumatera Utara dua, kamu bergaul dengan orang-orang. Tetap saya tinggal bahasa Jawa. Di bahasa Palembang karena saya tinggalnya pindah-pindah. Artinya saya berbahasa sesuai dengan di mana tanah dipijak. Dan itu seru sekali. Betul. Lagi ke Jawa saya kan ke pasar nawarnya pakai bahasa Jawa. Oh, saya, iya, iya kan. Jadi orang-orang sekarang, loh itu kok ini ngomong bahasa Palembang? Kita nggak ngomong Palembang gitu kan. Karena memang lama di Palembang, terus Jawa. Itu hanya contoh saja bagaimana saya sangat menghargai dan juga menjalani sehingga saya bisa merasakan. Ketika saya berada di satu tempat, saya bisa merasakan bagaimana kehidupan orang-orang di situ dengan berbahasa-bahasa mereka, makan makanan mereka, dan tinggal di rumah mereka. Kalau tinggal di hotel bintang 5 terus nggak pernah ketemu dengan orang-orang di desa, itu beda dengan orang yang menjalani kehidupan di masyarakat yang real. Oh, masyarakat harusnya dong. Mana juga ya kalau di Indonesia tuh besar sekali. Kamu sudah ke Papua? ya. Belum ya? Ke Sabang udah belum? Sabang menuju Belum juga. Bayangin dari Sabang sampai ke Papua, Merauke menuju ke sana. Memang kebetulan karena dulu sering dipanggil kerja di Tentara, lalu juga sering membantu untuk pameran kain Indonesia, tenun Indonesia. Itu adalah salah satu juga budaya luhur yang masih kita pakai dan kita kenakan. Ini kan ini dari mana batiknya? Kamu tahu nggak? Belum ya? Ini dari Jambi. Iya, kalau dari Sumatera tuh warnanya. Jadi kamu kan gini deh. Kita bisa tahu nih orang dari mana. Bukan hanya dari cara mereka kalau bicara langsung ketahuan oh ini orang Jawa orang. Tapi mereka nggak usah ngomong pun ya yang namanya berkomunikasi melalui melalui sandang melalui busana itu adalah salah satu kekayaan kita juga. Kamu pergi, kamu bisa tahu oh dia orang Madura itu dari Madura, orang begini. Ini orang dari Kalimantan, ini yang dari Manado, ini yang dari Tapanuli. Menurut saya itu luar biasa serunya loh. Jadi orang Indonesia tuh karena budaya kita itu budaya yang sangat panjang sejarahnya dan itu mempengaruhi kita sebagai Indonesia sebagai budaya ya. Oh ya, sudah. Dolar ini yang lumayan lama juga dari biar penonton tahu. Boleh nggak sih ceritain kehidupan cara bahkan berbeda banget dengan kehidupan di Jakarta yang perkotaan ini gitu. Boleh banget. Jadi waktu COVID itu selama 2 tahun saya tinggal di Bali tapi bukan tinggal di hotel tapi saya tinggal di desa di Pejeng namanya di Ubud. Jadi di Ubud itu di sebelahnya itu ada Pejeng itu yang merupakan ibu kota Bali kuno. Jadi Bali yang dulu ibu kotanya itu Pejeng namanya itu kota 1000 pura. Nah selama 2 tahun itu saya bolak-balik menetap di tanah 2 tahun itu. Tujuannya pertama untuk membantu orang-orang Bali yang pada saat itu kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencaharian, dan tidak punya pendapatan sama sekali untuk hidup sehari-hari dan karena mereka sangat tergantung pada turisme, jadi mereka lupa caranya menenun. Menenun tuh udah lupa. Terus saya mesti diambilin tuh geringsing Bali itu biar saya pakai itu yang merah. Caranya menenun, caranya bertanam, caranya bercocok tanam, lalu juga caranya membuat kerajinan. Karena memang turisme ini kan maju sekali. Jadi itu ada
ada sisi positifnya, sisi negatifnya adalah semua beli dari luar jadinya. Misalkan butuh eh, kerajinan-kerajinan yang kecil-kecil yang dulunya bisa dibikin di desa seperti gerabah, itu udah lupa. Karena lebih mudah beli di Jogja. Beli aja dari mana? Beli aja dari Jogja. Terus untuk ini juga beli aja dari Bumi. Yang kuning tuh. Nah ini salah satu tenun yang dibikin di zaman waktu Inan di Ubud. Ini dari desa namanya Pecengkangin. Nah, saya di sana 2 tahun. Terus saya ikut belajar menun. 6 bulan dapat 1 selendang. 6 bulan. Jadi kalau saya bilang orang yang masih mempertanyakan kenapa mahal, kenapa tidak mahal sama sekali. Misalkan ini dijual ya. Pada waktu itu ada yang 600.000, ada yang 700.000, tapi kita bantu supaya saya juga ikut ikut membuat ini 6 bulan tuh cuma jadi satu sayang. Iya karena nggak gampang jadi ada mesin tenunnya dan saya benar-benar belajar supaya saya merasakan bagaimana rasanya. Nah, apa yang saya lakukan? Kita mengumpulkan para penenun, lalu mengumpulkan para petani yang masih ada ya kopi, lalu juga peternak madu, lalu juga yang membuat plastik dari daur ulang dibikin bag itu. Jadi kami mengumpulkan mereka namanya Togetherness Project. Lalu pembelinya kita pinjamin tempat, misalkan di hotel yang mereka tidak bayar. Jadi kita yang bayarin, lalu kita pajang zaman COVID itu ya, kita pajang barang-barang mereka dagangannya, ada tenunan, ada acil bumi. Dan pembeli, the buyer meet the maker. Iya dong, harus ada. Ini kan harus ada tanda tangannya yang bikin siapa. Jadi bukan hanya sekedar seperti menjual lalu kita hanya mendapatkan untungnya, tetapi mereka meet the maker. Kopinya ketemu yang petani kopinya siapa, lalu juga penenunnya siapa. Dan itu terima kasih sayang. Dan itu kok tahu kalau saya haus? Dan itu membuat akhirnya saya jadi lama di sana. Nah, itu sangat membantu kehidupan ekonomi mereka. Jadi kita pertemukan langsung mereka bertransaksi dan bisa pesan lagi nanti bisa pesan lagi. Jadi kita mempromosikan, kita memperkenalkan, kita bikinkan bazarnya, pamerannya, cara rutin sehingga bisa menolong sebagian besar kehidupan orang-orang yang waktu itu di desa-desa di Bali kita kan tidak penghasilan kecuali yang masih cara bertani, berpeternak. Lalu selain itu urusan lingkungan. Saya kan sebetulnya pekerjaannya membersihkan sungai dan mata air, lalu mengatasi longsor dan banjir dengan menanam pestisida, ya. Namun pada saat itu di Bali itu kan, apalagi sekarang ya, pada saat itu kan lagi nggak ada turis, nggak ada pesawat terbang, nggak ada tamu, semua ditutup. Tapi kelihatan tuh sampahnya banyak sekali. Terus apa yang kita lakukan? Di salah satu desa di Pejeng Angin ya, kelihatannya oh, anak ya, orang muda yang masih terbuka sekali. Lambung yang dia mau membantu kita gini. Kalau ada orang bisa mengumpulkan 1 kilogram plastik, maka akan kami tukarkan dengan 1 kilogram beras. Karena budaya ini budaya juga nih, budaya membuang sampah, budaya tidak memilah-milah itu kan sebetulnya budaya baru yang merusak lingkungan. Tapi kami belajar ketika kita bikin bank sampah itu kurang jalan karena kamu punya sampah di filter sama mereka kasih bibit pohon. Mungkin karena di masih banyak hutan, orang juga bibit pohon nggak begitu entusias, ya kan? Tapi begitu diganti, oke 1 kilogram beras dengan 1 kilogram plastik kita bakar, iya, dan itu berhasil.
Jadi desa yang di Pejeng itu banyak yang bersih banget. Ibu-ibu yang tadinya nganggur, ada nenek-nenek, ada anak muda juga yang mau ngambilin plastik di tepi sawah, plastik yang ada di sekitar pekarangan mereka. Tapi plastiknya harus dibersihkan. Dibersihkan lalu disisihkan, ditaruh di dalam box. Jadi bukan plastik yang dari jalanan yang bertanah-tanah dan kotor itu yang ditukarkan, tapi dia harus mengerjakan sesuatu sehingga plastiknya jadi bersih, jadi gampang dapat. Jadi lumayan 1 kilogram dapat beras deh. Ada yang dapat 4 kilo, ada yang dapat 5 kilo. Tenang nggak? Iya kan? Lagi COVID loh. Iya. Lagi nggak ada pekerjaan, lagi nggak ada pendapatan. Nah itu kan sebetulnya ya kita ini budaya, ngomong budaya lagi, budaya kita ini kan budaya agriculture. Culture kan kebudayaan, agri itu adalah pertanian. Jadi kita ini punya budaya pertanian. Jadi orang-orang yang di negeri yang kebanyakan petani itu kan kalau dulu dibungkusnya dengan daun pisang, daun jambi, daun bambu, daun jambu, macam-macam daun-daunan yang ketika kita habis makan itu salah satu bentuk dari kebudayaan kita loh. Packagingnya macam-macam, ada lemper, ada bacang, ada sari, ada bungkus, luar biasa. Itu bisa banyak banget kalau. Nah, dulu kan dibungkusnya pakai daun-daunan. Ketika kita ini bangsa agraris ini makan, lalu kita buang ke tanah, itu nggak apa-apa. Karena masih bisa diurai oleh bumi. Tapi kan kemudian budayanya berganti nih. Makan makanan dengan kemasan plastik. Yang dulunya dikemas dari daun, berganti dengan plastik. Tapi budaya untuk membuang itu, budaya sebagai negeri agraris belum pupus. Jadi kebiasaan untuk buang sembarangan itu di kesadarannya belum sampai bahwa itu plastik tidak bisa habis dalam waktu ratusan tahun, merusak tanah, merusak ini. Belum ada kesadaran itu. Belum setara dengan kesadaran dari kalau kita mau disebut negara maju. Nah itu yang harus menjadi PR kita pertama. Nah itulah yang kami kerjakan waktu itu di Bali. Setidaknya kita mulai nih dari satu desa yang bersih, nggak ada plastiknya. Kayak di ini kan hilang ada kafe Tatanima namanya di kebun. Saya tidak ada yang plastik di sini. Lalu yang datang itu kalau mau minum air putih saya nggak boleh jualan air putih karena itu satu kita nggak usah upaya air putih banyak, ya kan? Diberikanlah sebagai budaya orang Indonesia tuh yang ramah, ya kalau orang datang dikasih minum itu jangan sampai hilang. Karena apa? Minuman yang dikemas dari plastik dengan plastik lalu dibuang ke sungai. Ketika saya membersihkan Citarum itu sebagian besar sampahnya adalah kemasan dengan. Jadi itu menjadi budaya yang melupakan penggunaan plastik. Nah itu kami bisa bantu di desa yang di Bali. Itu kembali tadi ya apa yang saya lakukan. Kita bikin 3 data project, lalu kita meet the maker and the buyer, lalu juga kita bikin pameran secara berkala. Lalu kami juga membuat program 1 kilogram of plastik dengan 1 kilogram of rice. Lalu juga buka kelas tenun untuk teman-teman yang ini. Jadi mereka dapat pekerjaan. Dan anak-anak muda ini tadinya nggak tahu tenun boro-boro. Mereka kerja di hotel, mereka kerja di restoran, di kafe, di travel bureau, atau di minimarket, di mana pun. Sekarang tiba-tiba tutup, harus kembali ke akar budayanya. Seandainya ditutup negeri ini, nanti bisa hilang. Jawabannya harus bisa. Karena kita itu dulu gemar di Pahlom Jinawi. We don't know, kita tidak pernah tahu kalau seandainya ditutup lagi di 3 tahun negeri ini.
kan kita harus belajar dari pengalaman itu bahwa we have to be able to provide our own food, our own clothes, semuanya. Rumah bikin sendiri, makanan bikin sendiri, baju bikin sendiri. Iya. Bisa Bisa banget. Bisa. Bisa banget. Benar, tetap bisa. Iya, enak. Oh, belajar nulis kan? Tertarik untuk belajar. Harus. Jadi paling nggak kamu tahu caranya. Jadi kalau beli tenunang tuh udah nggak nawar lagi karena tahu bahwa ini nih, Effortnya ya. ini nih Effortnya luar biasa. luar biasa sukanya. Importnya ya. Iya, effortnya luar biasa. Karena ini warisan yang sudah ratusan tahun ini. Gitu. Oh ya, Inang. Sebenarnya Inang melihat perang generasi muda nih dalam menghadap kesehatan dan apa langkah sudah kita belajar mereka generasi muda semakin tertarik kepada warisan ini ya Indonesia karena kalian K-pop, bisa membangun K-pop, Bollywood, Hollywood gitu ya. Secara masif itu menerapkan relung-relung pikiran dan juga kerangka berpikir banyak sekali milenial di seluruh dunia kan orang Indonesia. Nah tadi kan kembali ke kalau kita bicara begitu kembali ke akar. Jadi saya bilang ada 700 lebih dialek kita, ada ribuan tenunan kita, ada ribuan pangan kita yang harusnya bisa bersaing di pasar global. Bersaing karena pemerintahnya mendorong harusnya. Sekarang lumayan lah, bule-bule di Bali sudah tahu rendang, sudah tahu yang dari dulu populer. Nasi goreng, terus sate ayam, itu kan salah satunya pangan tadi ya. Jadi kita udah bicara ini sandal pangan ya. Kita bicara soal bagaimana Jepang itu dan Korea makanan mereka ya. Thailand bilang, we have to be the kitchen of Asia. Rajanya dukung, Jepang juga. Jadi Raja Jepang itu tiap tahun bikin acara mengundang semua chef-chef yang terkenal dari seluruh dunia untuk duduk makan sama raja yang dapat rating. Tentu saja mereka kan jadi bangga sekali bahwa kita dipanggil ya sama raja. Nah, udah gitu Korea. Kamu tahu nggak di Discovery Channel itu lalu di History itu ada di salah satu cable TV itu ada acara yang namanya Kimchi Chronicle. Nonton kan kamu? Si Kimchi Chronicle ini bicara soal sejarah kimchi setiap hari. Jadi kita kan nonton film seri. Bayangin, bayar mereka kepada media internasional supaya diakses oleh semua orang. Akhirnya kita lama-lama terbiasa. Oh, kimchi tuh probiotik yang bagus ya. Jadi terbiasa orang. Oh iya kalau mau kesehatan usus kita mari makan kimchi. Lalu Jepang ada kombucha. Kita tahu kita minum kombucha supaya pencernaan kita bagus dan akhirnya yang tadinya kita lihat hanya sebagai show di TV lalu kita temukan dengan mudah di sekeliling kita banyak restoran Korea, banyak restoran kita. Baru kita belajar dari mulut turun ke perut, dari perut turun naik ke hati. Jadi itu paling tidak kita sudah berbahasa mereka dengan menyebut nama makanannya. Lalu, ya, nah, tadi kamu tanya kenapa fenomena itu bisa melanda dunia? Karena dikerjakan secara strategi. Jadi pemerintahnya itu memberikan dorongan yang besar terhadap membuat budaya mereka diterima di mancanegara. Pajak untuk restoran dan restoran di luar negerinya itu dibuat lebih ringan. Lalu ketika mereka membuka restoran, kedutaannya dukung 100%. Datang ada yang membawakan dari negaranya patung yang dari Thailand, ini dari Korea. Ada atasnya perdagangan yang memang ngurusin perkembangan itu kan bukan hanya sekedar jual makanan, tetapi mereka adalah kalau saya bilang itu diplomasi di tingkat yang real. Ada diplomat yang
Tapi diplomasi benar melalui makanan, melalui musik, melalui budaya, melalui makanya ya udah hasil ternyata sangat sangat kalau dilihat yang kita lihat di K-pop itu mereka dapat dukungan penuh dari pemerintahnya. Thailand juga, lalu juga Jepang. Nah kita bisa dengan mulai dari Indonesia sendiri nih. Kalau Confucius soal budaya ya, kenapa K-pop dan lain-lain tadi kamu tanya bisa menjadi hits di dunia, bahkan orang Amerika juga menyanyikannya, menonton filmnya, berbahasa mereka, memakan makanan mereka ya. Itu karena Confucius pernah bilang, tell me and I will forget, show me and I will remember, inform me and I will understand. Artinya kira-kira kalau kamu kasih tahu ke saya pasti akan lupa. Kalau kamu tunjukin pakai visual nih, seperti yang sekarang sedang kita lakukan sosial media itu, mungkin saya akan ingat. Ingat ya, ingat. Tapi kalau diajak untuk terlibat, involvement, I will understand. Saya akan paham. Nah, ketingkat paham ini dikerjakan oleh pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku budaya, dan pemerintahnya. Sehingga, ya, K-pop kan jadi, sekarang lihat di cable TV, mereka banyak sekali. Sudah mengalahkan Jepang, sudah mengalahkan India, dan sudah ada di seluruh dunia. Karena memang dirancang, lalu dimonitor oleh pemerintahnya, lalu dievaluasi. Dari evaluasi itu ada perbaikan. Makanya kan tambah lama tambah keren, tambah banyak. Jadi budaya Indonesia juga harus situ kelihatan ya. Iya, kalau saya sih ngeliatnya ke dalam dulu nih. Kalau kita ke dalam dulu udah paham budaya masing-masing, maka kan lebih mudah kita untuk menceritakannya, menarasikannya, lalu membawanya keluar. Karena kita sendiri ya, terdiri dari 9.000 pulau, sudah terkendali bahasa daerah. Itu anak-anak yang berada di Sumatera belum tentu paham bagaimana orang hidup di Sulawesi. Anak-anak di Pulau Sulawesi tidak tahu orang Madura itu seperti apa. Orang Madura tidak paham orang Papua itu hidupnya dan budayanya seperti apa. Nah, menurut saya ini harus kita kapitalisasi sebagai sebuah aset bangsa dengan menginvolve, dengan melibatkan semua anak-anak milenial yang kayak kamu. Kamu kalau tinggal 3 bulan gitu di Madura atau di Padang, sehingga kamu paham ya apa, tinggal di Toba, terjadi pertukaran di antara anak-anak Indonesia sendiri untuk mengenal budaya masing-masing. Saya pikir itu akan menjadi sebuah kemajuan ya, bagaimana kita bisa saling bukan hanya toleransi tapi menghargai budaya masing-masing dan bisa menarasikan, saya bisa cerita tentang apa yang dilakukan oleh orang Papua. Walaupun saya orang Batak, saya bisa cerita kenapa orang Sunda itu dulu memuliakan air. Sekarang Citarum menjadi sungai terkotor di dunia. Itu ada pergeseran nilai, ada pergeseran perilaku yang membuat sebuah budaya menjadi bisa dekaden, bisa kita punah, bisa hilang, atau sudah tinggal bisa dibaca di buku atau di filmnya saja. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena tiap-tiap kita ini, semua yang merasa menjadi bangsa Indonesia harus paham bahwa budaya yang sangat kaya itu adalah aset kita. Itu harus mengenal budaya dalam negeri dulu. Iya dong. Kalau mau kenalkan ke negara. Iya dong. Kan kita akan pengetahuan di Indonesia judulnya. Silakan. Seru ya, lagi kita syuting ada banyak tamu gitu. Silakan duduk sayang. Iya. Oke, silakan. Itu ada tempat duduk kok, silakan aja bisa di situ hati. Oke. Hujan. Di sini aja, Dik.
Terus kita lihat ke depan tadi kan saya udah bilang visi saya itu adalah kita harus memiliki bukan hanya political will, ya, tapi program yang jelas untuk bagaimana saya kan pakai biaya sendiri pergi ke Bali di Ubud membiayai diri sendiri lalu saya isi karung juga selama bertahun-tahun sehingga saya paham budaya di pinggir karung isi karung seperti apa selain membersihkan sungainya lalu juga membantu anak-anak yang berada di sana. Saya juga pergi ke Aceh untuk pelestarian harimau pada waktu itu. Lalu karena saya pernah jadi duta kain Indonesia dari New Plantation itu saya pergi keliling Indonesia untuk memberitahu bahwa ini nih bukan hanya sekedar lembar tekstil. Ini ada sejarahnya, ada ceritanya, ada nilainya. Saya sampai pergi ke Sabu dari Kupang naik pesawat dulu 1 jam ke Seba, dari situ naik lagi 2 jam ke atas ke desa yang tidak ada restriction di mana nanti dibuat tentu dengan warna alami. Nanti kita mesti punya satu sesi lagi untuk bicara soal tenun. Itu luar biasa karena kan anak-anak milenial belum tahu loh. Kan franchise belanja udah kita tinggal tadi sebut namanya, tapi ada di tiap-tiap mall. Ada mau nyari baju, udah mau nyari jaket. Pernah nggak? Udah mau nyari tenun? Enggak. Jarang belum kan? pernah ya? Jarang kan? Iya kan? Anak muda jarang. Jadi kamu harus biasakan. Jangan mau pergi ke satu tempat. Saya tadi mikirin, saya mau pakai baju Jambi, saya mau pakai kain sagu. Saya udah tahu nih selendangnya yang mana yang saya pakai. Jadi jadikan itu sebagai Ciri khas way of life. Bukan cuma ciri khas. Kenapa? Setiap kali kamu membeli satu lembar tenun itu, kamu sudah membantu seorang yang memberikan penghasilan bagi mereka dan melestarikan budaya yang nggak perlu harus belajar tenun kayak Inang, nggak perlu harus tinggal di Ubud sampai 2 tahun, nggak perlu juga. Apa yang kamu lakukan? Kamu pakai, kamu bahas, kamu foto, teman kamu ini diskusi. Jadi pembicaraan itu menjadi satu pembicaraan yang bermakna, dibicarakan, dibahas. Jangan membahas di TV lagi film seri apa, pusat belanja apa, lalu siapa yang menikah dan bercerai, lalu siapa yang sekarang lagi. Karena itu membentuk menjadi budaya kan. Makanya itu film Gossip Girls yang laku ya kan. Nah, kalau kalian nih anak-anak muda misalkan bisa membudayakan, kalau Inang nih mungkin karena mencintai tenun, mencintai segala yang menjadi manifest dari kebudayaan kita, maka sudah biasa membahasnya. Jadi orang mau nanya kain, misalkan kamu ngobrol, kamu namanya siapa? Oyi panggilannya. Oh iya. Oke, Nesha dan Oyi ngobrol. Kamu ngobrol, kemarin kita baru beli tenun dari Pajang nih. Dia ada bolong-bolongnya nih, ada maknanya tuh. Oh iya. Iya, artinya kan kehidupan ada dan tiada. Nah, ini kan ada maknanya gitu, bahwa kita ini ada jedanya, ada bolongnya, sehingga ini kan menunjukkan bahwa tidak semua harus diisi. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai ciri khas yang beda dengan tempat lain. Nah, cara mereka bertemu bagaimana itu kan bisa jadi obrolan mereka loh. Saya sudah punya yang warna kuning. Kuningnya nih seperti apa? Nah, ada yang warna alami. Warna kuning didapat dari kunyit, didapat dari daun-daunan, didapat dari buah angka, lalu merah didapat dari akar morinda, bukan moringa ya.